Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam Dr. Abidah Rahmi Channel. Agar teman-teman bisa lebih update terkait materi akuntansi, jangan lupa klik subscribe, like, and share ya teman-teman ya. Kali ini kita akan belajar mengenai jurnal penyesuaian. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Untuk pertemuan yang lalu, linknya telah saya sematkan dalam deskripsi jurnal penyesuaian ini. Nanti bisa dicek ya teman-teman ya. Baiklah, kita akan mulai terkait jurnal penyesuaian. Apa itu jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian itu digunakan untuk menyesuaikan saldo-saldo dalam rekening yang perlu disesuaikan agar mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Yang mana di sini adalah mencerminkan keadaan aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban yang sebenarnya sehingga siap untuk dimuat ke dalam laporan keuangan. Nah, di sini jurnal penyesuaian itu dibagi menjadi beberapa tipe antara lain. Yang pertama adalah beban dibayar di muka, yang kedua adalah perlengkapan, yang ketiga adalah penyusutan atau depresiasi, yang keempat beban yang masih harus dibayar, yang kelima pendapatan masih akan diterima, dan yang terakhir adalah pendapatan diterima di muka. Masing-masing ini nanti akan kita breakdown dan kita bahas satu persatu. Ya, yang pertama adalah beban dibayar di muka. Pos beban dibayar di muka itu terdiri dari berbagai pembayaran yang dibayar di muka, seperti asuransi dibayar di muka, kemudian sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, dan sebagainya. Nah, di sini beban dibayar di muka yang telah dibayar sampai dengan tanggal penyusunan laporan keuangan itu harus dipisahkan. Berapa yang menjadi beban periode yang bersangkutan dan berapa yang menjadi beban pada periode yang akan datang. Nah, dalam pencatatan jurnal penyesuaian untuk beban dibayar di muka ini ada dua metode. Yang pertama adalah metode aset, yang kedua adalah metode beban. Nah, kita lihat ilustrasi di bawah ini. Yang pertama, perusahaan Arya Syaka membayar premi asuransi untuk 3 bulan sebesar 6 juta rupiah pada tanggal 1 April 2023. Nah, transaksi ini akan kita bahas ketika dicatat dengan menggunakan metode aset maupun dengan menggunakan metode beban. Yang mana dengan perbedaan metode ini nanti, maka akan berbeda pula dalam pencatatan jurnal penyesuaiannya. Nah, kita lihat. Ketika transaksi ini dicatat dengan menggunakan metode aset, atau istilahnya dicatat sebagai aset, maka jurnal umumnya pada tanggal 1 April tahun 2023 ketika terjadi transaksi, dicatat dengan mendebit akun asuransi dibayar di muka dan mengkredit akun kas sebesar 6 juta rupiah. Kemudian, ketika transaksi ini dicatat dengan menggunakan metode beban atau dicatat sebagai beban, maka bunyi jurnalnya adalah pada tanggal 1 April 2023 yaitu mendebit beban asuransi dan mengkredit akun kas sebesar 6 juta rupiah. Beda bukan teman-teman? Jika dia dicatat menggunakan metode aset, maka dia diakui sebagai aset. Sebagai apa? Yaitu diakui sebagai asuransi dibayar di muka. Tapi kalau dicatat dengan menggunakan metode beban, maka dia diakui sebagai beban sehingga dicatat dengan beban asuransi. Sehingga untuk jurnal penyesuaiannya pada akhir periode di sini pada tanggal 30 April 2023 ketika menggunakan metode aset, jurnal penyesuaiannya yaitu mendebit beban asuransi dan mengkredit asuransi dibayar di muka. Nah, di sini yang ditulis adalah sebesar yang telah menjadi beban atau telah terjadi. Nah, di sini karena premi asuransi dibayar untuk 3 bulan, yaitu diawali bulan April, sehingga pada akhir April yang telah terpakai itu adalah 1 bulan, selama 1 bulan. Sehingga caranya mencari adalah 1/3 bulan dikali 6 juta rupiah, sehingga diperoleh 2 juta rupiah. Sehingga yang dicatat di sini adalah sebesar 2 juta rupiah dengan akun mendebit beban asuransi dan mengkredit akun asuransi dibayar di muka. Seperti itu teman-teman.
Nah, ketika dia dicatat dengan menggunakan metode beban, jurnal penyesuaian pada akhir periode yaitu 30 April 2023. Nah, di sini dicatat yaitu mendebit akun asuransi dibayar di muka dan mengkredit akun beban asuransi. Yang mana dicatat sebesar yang belum menjadi beban atau belum terjadi. Nah, karena premi asuransi ini tadi kan untuk 3 bulan, yang baru terjadi hanya April kan 1 bulan, sehingga untuk bulan selanjutnya, Mei dan Juni itu belum terjadi, sehingga yang dicatat adalah sebesar 2 bulan per 3 bulan dikali 6 juta rupiah, sebesar 4 juta rupiah, sehingga 4 juta rupiah lah yang dimasukkan dalam nominal di sini. Ya, di sini jadi mendebit akun asuransi dibayar di muka dan mengkredit akun beban asuransi sebesar 4 juta rupiah. Seperti itu. Nah, kemudian untuk penyesuaian yang kedua yaitu perlengkapan. Perlengkapan itu adalah aset yang digunakan untuk membantu kelancaran operasi perusahaan. Perlengkapan ini bisa berada di kantor, di pabrik, atau bisa di bagian-bagian seperti bagian pemasaran ataupun bagian di gudang. Untuk mengetahui berapa beban perlengkapan pada periode tertentu, perusahaan itu harus menghitung berapa perlengkapan yang masih tersisa pada akhir periode. Nah, jumlah yang masih tersisa inilah yang akan menjadi aset yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, di sini agar kita bisa lebih memahami terkait perlengkapan, jadi perlengkapan itu ketika digunakan itu biasanya tidak habis kali pakai, tapi bisa digunakan untuk beberapa kali. Nah, di sini untuk perlengkapan yang telah terpakai, kita harus memisahkan dulu. Jadi perlengkapan perlu disesuaikan antara perlengkapan yang benar-benar terpakai dan juga perlengkapan yang masih tersisa. Untuk ilustrasinya adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, sebagai contoh ilustrasi, perusahaan Arya Shaka membeli perlengkapan secara tunai pada tanggal 1 Desember 2023 sebesar 1 juta rupiah. Sampai akhir periode pada tanggal 31 Desember 2023, perlengkapan yang tersisa yaitu sebesar 400.000 rupiah. Nah, di sini bisa kita pahami dulu, pada waktu terjadi transaksi tanggal 1 Desember itu, perusahaan mencatat dengan mendebit akun perlengkapan dan mengkredit akun kas sebesar 1 juta rupiah. Ya kan, teman-teman? Nah, sehingga ketika perlengkapan ini dipakai dan pada akhir periode ternyata perlengkapan tersebut belum habis. Sehingga perlu kita sesuaikan. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan cara mendebit akun beban perlengkapan dan mengkredit akun perlengkapan dengan menulis nominal yaitu sebesar yang telah terpakai. Kenapa seperti itu? Karena yang kita catat adalah perlengkapan yang telah terpakai. Ketika perlengkapan telah terpakai, maka akan muncul beban sehingga mendebit akun beban perlengkapan. Seperti ini ya teman-teman ya. Nah, karena di ilustrasinya diketahui bahwa sampai akhir periode perlengkapan yang tersisa itu adalah 400.000 rupiah. Kita cermati, perlengkapan adalah sebesar 1 juta. Nah, yang tersisa adalah 400.000 rupiah, sehingga yang telah terpakai adalah sebesar 600.000 rupiah. Sehingga 600.000 rupiah kita letakkan di sini. Ya, di sini dalam nominalnya. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas terkait penyusutan atau depresiasi. Nah, di sini aset tetap yang dimiliki dan dipergunakan dalam operasi perusahaan, seperti itu aset gedung, mesin, kendaraan, peralatan, dan sebagainya, itu memiliki pemakaian yang relatif panjang. Nah, demikian, dengan adanya pemakaian aset tetap dalam operasi perusahaan ini, maka kemampuan aset untuk menghasilkan jasa yang bermanfaat itu bisa menurun karena berakibat menurunnya dari nilai aset tetap itu sendiri. Nah, pembebanan penurunan nilai aset tetap yang dilakukan ini perlu dilihat dari umur ekonomisnya atau masa manfaatnya. Yang mana nanti pembebanan dari penurunan nilai aset tetap ini perlu dilakukan sebuah penyusutan atau depresiasi. Nah, ini akan kita catat
dalam jurnal penyesuaian sebagai berikut. Caranya gimana? Dengan mendebit beban penyusutan, lalu kita masukkan nama aset tetapnya, kemudian mengkredit akun akumulasi penyusutan, kita sebutkan nama aset tetapnya. Nah, nominal yang dimasukkan ini adalah sebesar nilai penyusutan pada periode yang bersangkutan. Kita lihat ilustrasinya ya teman-teman ya. Perusahaan Arya Shaka pada tanggal 1 Januari 2023 membeli mesin cetak seharga 4.800.000. Arya Shaka memperkirakan bahwa mesin cetak tersebut akan dapat digunakan selama 4 tahun atau di sini maksudnya adalah umur ekonomisnya adalah selama 4 tahun. Nah, di sini ketika terjadi transaksi pada tanggal 1 Januari 2023, perusahaan mencatat mendebit mesin cetak dan mengkredit akun kas, yaitu sebesar 4.800.000. Nah, kemudian di akhir periode ini perlu kita sesuaikan. Kenapa? Karena mesin cetak yang telah terpakai tentu saja manfaatnya itu akan berkurang. Sehingga kita perlu mencatat penyesuaiannya. Bagaimana caranya? Caranya seperti yang kita bahas tadi ya, dengan cara mendebit beban penyusutan, kita masukkan nama aset tetapnya dan mengkredit akun penyusutan, akumulasi penyusutan sebesar penyusutannya. Nah, di sini sehingga kita catat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2023 kita catat dengan mendebit beban penyusutan mesin cetak dan mengkredit akumulasi penyusutan mesin cetak sebesar Rp1.200.000. Dari mana asalnya 1.200.000 ini? Ini asalnya adalah dari penyusutan setiap tahun, yaitu 4.800.000 dibagi 4, yaitu sebesar 1.200.000. Karena masa pakainya diperkirakan 4 tahun. Seperti itu teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah beban yang masih harus dibayar. Beban yang pada sampai tanggal penyusunan laporan keuangan yang telah menjadi kewajiban atau utang perusahaan, meskipun beban tersebut belum dibayar, itu harus diakui sebagai beban dalam periode terjadinya beban tersebut. Kita ambil contoh ya, misalnya gaji karyawan. Misalnya gaji karyawan dalam 6 hari kerja itu dibayar pada hari Sabtu. Yang kebetulan pada hari Sabtu itu jatuh pada tanggal 1 Mei. Nah, perusahaan itu harus membuat laporan keuangan pada tanggal 30 April. Nah, dengan demikian, perusahaan itu harus mengakui biaya gaji tersebut untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat, yaitu pada tanggal 26 hingga 30 April. Nah, caranya mencatat adalah sebagai berikut. Mendebit beban, kemudian mengkredit utang. Nah, ditulis sebesar nilai beban yang masih harus dibayar. Ilustrasinya adalah sebagai berikut. Ya, perusahaan memiliki satu orang pegawai yang upahnya dihitung harian dan pembayarannya dilakukan setiap hari Sabtu. Di sini upah pegawai per hari yaitu sebesar Rp100.000. Pada tanggal 30 April 2023, atau pada akhir periode itu jatuh pada hari Jumat. Nah, di sini dengan demikian, perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar upah pegawai selama 5 hari tersebut, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Sehingga ini perlu dilakukan penyesuaian. Bagaimana caranya? Caranya adalah di sini ya. Jurnal penyesuaian pada tanggal 30 April 2023, yaitu mendebit beban gaji dan upah dan mengkredit utang gaji dan upah sebesar Rp500.000. Nah, Rp500.000 ini diperoleh dari satu orang karena pegawainya adalah satu, kemudian dikali lamanya hari, yaitu 5 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat, dikali eh, nominal biaya gajinya per hari, yaitu 100.000, sehingga ketemu Rp500.000. Seperti ini teman-teman. Kemudian selanjutnya pendapatan yang masih akan diterima. Berbagai pendapatan yang sampai dengan tanggal penyusunan laporan keuangan telah menjadi hak perusahaan meskipun belum diterima uangnya, itu harus diakui sebagai pendapatan dalam periode terjadinya pendapatan tersebut.
Nah, bagaimana caranya mencatat? Jadi di akhir periode perlu dilakukan jurnal penyesuaian, yaitu dengan mendebit piutang, kemudian mengkredit pendapatan sebesar nominal, yaitu nilai pendapatan yang masih akan diterima. Kita lihat ilustrasinya berikut. Ya, di sini perusahaan Arya Shaka pada tanggal 30 April 2023 menyelesaikan sebuah pesanan cetakan seharga Rp150.000. Pesanan tersebut telah diserahkan kepada pelanggan disertai dengan faktur sebagai tagihan. Nah, di sini berarti pendapatan ini masih berupa tagihan. Namun, pada akhir periode ini perlu dicatat. Bagaimana caranya? Yaitu jurnal penyesuaian adalah mendebit akun piutang usaha dan mengkredit pendapatan percetakan sebesar Rp150.000. Selanjutnya, tanggal 6, mohon maaf, selanjutnya yang keenam, pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka itu harus dipisahkan. Berapa yang menjadi pendapatan pada periode yang bersangkutan dan berapa yang menjadi pendapatan periode yang akan datang. Nah, di sini pencatatan jurnal penyesuaian untuk pendapatan diterima di muka itu dilakukan dengan menggunakan dua metode, metode utang atau metode pendapatan. Nah, nanti teman-teman bisa memilih metode ini. Nah, kita lihat ya. Langsung aja di ilustrasinya. Pada tanggal 1 Oktober 2023, perusahaan menerima pendapatan sewa gedung untuk 1 tahun sebesar 50 juta. Nah, di sini kita cermati dulu. Ketika terjadi transaksi pada waktu penerimaan pendapatannya, itu diakui sebagai apa? Diakui sebagai utang atau diakui sebagai pendapatan. Nah, ketika diakui sebagai utang atau istilahnya kita catat dengan metode utang, pada waktu jurnal umum tanggal 1 Oktober 2023 itu dicatat dengan akun mendebit akun kas dan mengkredit sewa diterima di muka sebesar 50 juta. Jadi di sini diakui sebagai utang dengan akunnya sewa diterima di muka. Namun, ketika dicatat dengan menggunakan metode pendapatan atau istilahnya dicatat sebagai pendapatan, itu jurnal umumnya yaitu berbunyi pada tanggal 1 Oktober 2023 mendebit akun kas dan mengkredit akun pendapatan sewa sebesar 50 juta. Selanjutnya yang keenam yaitu pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka ini harus dipisahkan. Berapa yang menjadi pendapatan pada periode yang bersangkutan dan berapa yang menjadi pendapatan pada periode yang akan datang. Dalam pencatatan jurnal penyesuaian untuk pendapatan diterima di muka ini, teman-teman bisa menggunakan dua metode, yaitu metode utang dan menggunakan metode pendapatan. Jadi harus dipilih salah satu. Nah, ketika teman-teman menggunakan metode utang, berarti nanti akan dicatat sebagai utang, yaitu ketika terjadi transaksi. Kemudian ketika mencatat dengan menggunakan metode pendapatan, maka dia akan dicatat sebagai pendapatan. Nah, kita pahami dulu ilustrasi di bawah ini. Baiklah, tanggal 1 Oktober 2023, perusahaan menerima pendapatan sewa gedung untuk 1 tahun sebesar 50 juta rupiah. Nah, di sini transaksi tanggal 1 Oktober ini ketika dicatat, itu kita bisa menggunakan memilih dua metode, metode utang atau metode pendapatan. Nah, ketika kita mencatatnya dengan menggunakan metode utang, berarti di jurnal umum pada tanggal 1 Oktober 2023 itu dicatat dengan mendebit akun kas dan mengkredit akun sewa diterima di muka sebesar 50 juta. Nah, di sini sewa diterima di muka, jadi di sini diakui sebagai utang. Kemudian, ketika pada akhir periode pada tanggal 31 Desember 2023, pendapatan ini perlu dilakukan penyesuaian. Bagaimana cara mencatatnya? Yaitu pada jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember 2023 dicatat dengan mendebit sewa diterima di muka dan mengkredit pendapatan sewa sebesar nominal yang telah terpakai. Berapa yang telah terpakai?
Kita hitung dari Oktober sampai dengan Desember. Oktober, November, Desember. 3 bulan kan? Jadi 3 bulan per 12 bulan dikali 50 juta. Jadi ketemunya adalah 12.500.000 rupiah. Sehingga nominal inilah yang dimasukkan dalam jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2023. Seperti itu teman-teman. Nah, itu untuk metode utang. Nah, ketika perusahaan di awal, ketika jurnal umumnya mencatat dengan metode pendapatan, maka di jurnal umumnya dicatat yaitu dengan mendebit akun kas dan mengkredit akun pendapatan sewa sebesar 50 juta rupiah. Nah, di sini kita lihat mengkredit pendapatan sewa. Jadi, transaksi tersebut diakui sebagai pendapatan. Nah, ketika akhir periode, ini harus dilakukan penyesuaian. Nah, dengan menggunakan metode pendapatan, penyesuaian di akhir periode tanggal 31 Desember 2023, yaitu caranya adalah dengan mendebit akun pendapatan sewa dan mengkredit sewa diterima di muka sebesar 37.500.000 rupiah. Dari mana angkanya ini? Jadi yang ditulis ini adalah sebesar yang belum terpakai. Nah, yang belum terpakai itu kan 9 bulan kan? Karena 1 tahun kan 12 bulan, kemudian yang terpakai sebesar 3 bulan, sisanya berarti 12 bulan dikurangi 3 bulan, sehingga yang belum terpakai itu adalah sebesar 9 bulan. Jadi perhitungannya 9 per 12 dikali 50 juta. Ketemunya adalah sebesar 37.500. Nah, seperti itu teman-teman. Tadi telah kita bahas mengenai poin-poin yang perlu kita sesuaikan dalam menyusun ayat jurnal penyesuaian. Nah, setelah ini ada beberapa soal latihan yang bisa kita bahas gitu ya untuk kita pahami agar kita bisa lebih memahami terkait jurnal penyesuaian. Soal latihan ini merupakan kelanjutan siklus akuntansi yang telah kita bahas di waktu yang lalu, yaitu pada perusahaan jasa konsultan Arhan Faras Arya Syaka. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, ini adalah hasil neraca saldo yang telah selesai dibuat. Kemudian, setelah neraca saldo, berikut adalah data penyesuaian pada akhir periode, yaitu pada akhir Desember tahun 2023 dari poin 1 sampai dengan poin 5. Nah, masing-masing poin ini perlu kita sesuaikan yang mana harus kita catat ke dalam ayat jurnal penyesuaian dengan cara melihat data yang ada pada neraca saldo. Nah, seperti itu teman-teman. Agar teman-teman bisa lebih memahami terkait pembahasan untuk neraca saldo, link dari pembahasan neraca saldo sudah saya sematkan dalam link jurnal penyesuaian ini ya teman-teman ya. Bisa lihat di bagian deskripsinya. Teman-teman bisa coba dikerjakan. Pada pertemuan selanjutnya akan kita bahas terkait pembahasan dari jurnal penyesuaian kita kali ini. Baiklah, terima kasih teman-teman. Semoga materi ini bisa bermanfaat. Jangan lupa mohon dibantu untuk subscribe, like, and share teman-teman ya. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.